nyambut ya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati, Ustaz Afif yang lincah sekali ya. Ini kalau cabai rawit. Oh yes, luar biasa pokoknya ya. Mohon maaf sebelumnya Ustaz Ustazah dan juga kepada beliau selaku Ketua Umi Daerah dan teman-teman semuanya senasib dan seperjuangan. Alhamdulillah pagi hari ini untuk yang pertama kali kita bisa bersilaturahmi, bertemu, berkumpul dengan kita semuanya yang sama-sama senasib dan seperjuangan, saya bilang tadi ya. Salawat dan salam baru kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada ibu satu-satu yang saya hormati, saya tidak mau menjelaskan tentang halal bihalal secara detail. Cuman saya merasa berada di lingkungan sendiri ya. Berada di lingkungan saya sendiri, guru ngaji, guru Al-Quran, guru yang perjuangkan tentang pendidikan Al-Quran. Sekedar setback ke belakang terkait dengan masalah perjuangan di agama Islam, bahwa kita ini akan berarti dan bernilai manakala kita banyak berbuat untuk orang lain. Itu sering saya sampaikan dimanapun dan kapanpun. Kalau kita mau menjadi soleh itu gampang, kalau menjadi muslih itu yang agak sulit. Besar. Masuk. Jadi memang tantangannya muslih itu lebih kuat, lebih berat ya. Kalau soleh sampai diem aja di rumah ke masjid, ya enggak? Soleh sudah. Waktunya sholat ke masjid. Setelah itu diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Soleh sudah. Ya. Tapi ketika dengan mulai mengajak anaknya tetangga untuk mengaji, ya. Kemudian tetangganya lagi terus bergerilya, diajak untuk mengaji. Ya. Ini mulai ada tantangan. Ini ustadz cari-cari murid. Iya benar. Kayaknya nggak laku. Ya, cari-cari santri, cari-cari murid, nggak laku. Ini pengalaman pribadi loh ya, bukan orang lain. Iya. Jadi pengalaman pribadi ketika saya mulai manten baru 1, 2, 3 hari, nggak ada kerjaan kan, manten baru itu kerjaannya kan di kamar terus, ya kan? Ya, manten baru itu kerjaannya di kamar terus. Apalagi yang manten baru itu sama-sama santri, sama-sama anak dari pondok. Nggak ada lagi yang dikerjain sudah. Pokoknya ibadah terus 24 jam itu ya. Ibadah terus 24 jam. Kalau mertua saya itu kan Madura. Bilang mertua, tanam tome atolo terus. Ya. Oh iya. Atolo. Oh ini atolo. Atolo. Ya. Jadi menantu saya kok keramas terus. Ini ya resikonya punya anak pertama, meskipun bukan pertama, sama ibu itu kadang kan anak pertama perempuan sama ibunya itu kan kadang kan kurang lebih ya. Jadi kadang bukan sebagai anak, kadang juga sebagai teman, kadang juga sebagai mitra, iya benar. Jadi anak pertama perempuan itu biasanya mirip sama ibunya, bahkan lebih tua anaknya terkadang kelihatannya kan gitu ya. Biasanya begitu. Maaf kalau punya anak pertama perempuan. Jadi saya keliling, ya anaknya tanggain ngaji di mana ini? Pak, saya dipanggil Pak sudah. Wah, bapak saya sudah belum punya anak. Gitu. Ngaji sama orang tuanya, ngaji sama mamanya. Dalam batin saya jamin kalau ngaji sama orang tua itu pasti nangis. Iya benar. Sampai trainer semuanya bisa nggak ngajarin anaknya?
Jujurlah padaku ya. Sampai sudah trainer bahkan mungkin tingkat apa ya. Tapi biasanya kita itu gagal mendidik anak sendiri ya, mengajari anak sendiri. Ini juga pengalaman terjadi pada diri saya ya. Mengajari anak saya sendiri itu saya tidak bisa, mesti nangis anak saya. Ya kan, mesti nangis. Jadi itu mulai jadi ada di dalam lingkungan tuh usap-usuk yang arahnya itu ngerasain saya. Ini menantunya Pak Said ini ya, cari santri ya, cari murid. Kayaknya enggak laku, ini Ustadz enggak laku. Betapa luar biasanya gosipnya tetangga itu ya, bisik-bisik tetangga. Jenengan jangan pernah patah kalau ada hal seperti itu. Tadi disebutkan kenapa jadi ketua NU, MUI itu saya ketua ya. Ya ini tak buka rahasianya. Jadi enggak emang faktanya sekarang kan sekretaris. Gitu. SK-nya sekretaris. Faktanya secara faktual, secara de facto ketua ya. Ya karena semuanya itu kan perlu negosiasi. Iya pada. Sampai jangan heran ketika ada anak umur 35 tahun bisa jadi wakil presiden, mestinya usianya itu 40 tahun. Jangan heran. Ya. Itu semuanya bisa dinegosiasi. Iya benar. Bisa dinegosiasi. Politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada musuh yang abadi dalam politik. Ya. Yang abadi dalam politik itu hanya kepentingan. Hanya kepentingan. Jangan dikira ini bermusuhan, saya pokoknya anti sama ini. Trek, ya. Pengen tahu saya, 5 tahun ke depan masih anti apa enggak? Ya. Dan jangan juga terlalu fanatik. Kalau bukan ini seakan-akan negara ini akan runtuh. Enggak juga. Ya. Enggak juga, biasa saja. Sama tokoh si A, si B, si C. Ya, diambil positifnya mana mungkin yang lebih searah dengan pemikiran dan perjuangan kita. Itu baru mungkin dalam hati ini ada kecocokan kan gitu. Ada kecocokan. Itu aja sih. Selebihnya jangan terlalu fanatik. Itu menurut saya ya. 1 hari dapat berapa? 3 hari, 5 hari. Mungkin tidak sampai 1 minggu saya dapat santri 2 ya. Langsung 2 bukan 1. Saya ingat betul namanya itu Son Haji sama Abdul Rauf. Ya Rauf sekarang ceramah-ceramah itu ya. Sering. Son Haji ya. Lain ada Son Haji itu Maritis mana? Sangga Buana sana. Ya. Sangga Buana, Rauf itu sekarang pernah mondok di mana? Di Darwa apa di Sidogiri itu ya. Anak kilo 7 sana. Itu hasil perjuangan yang luar biasa. Dapat santri 2, kemudian 1 ya terus 2 dan seterusnya. Terus, nah setelah banyak santri banyak permasalahan. Tempatnya di mana? Iya benar. Bagaimana kalau taruh di masjid statusnya sebagai apa? Apakah jadi TPA, apakah jadi macam-macam? Metodenya pakai apa? Terus berkembang. Nah, hal-hal seperti ini tantangan bagi kita semuanya. Ya. Jangan kemudian cuman menganggap ini sudah bagus, ini sudah sempurna, ini sudah selesai. Enggak, tidak seperti itu. Jadi pergolakan dan persaingan di masyarakat itu harus terus kita inovasikan, kita tangani. Kenapa? Karena kitalah yang berinovasi. Kalau kita tidak berinovasi, maka kita akan kalah. Yakin apa enggak? Kalau kita tidak berinovasi, kita akan kalah persaingan. Ini kita redam Pak ya Bu ya. Di Balikpapan kita redam. Kalau di Jawa sangat ketat sekali kan ya. Jangan ngaji di situ. Di situ tuh metodenya, bahkan gitu ya. Pelang namanya, ngaji di sini, metode ini dijamin. Sampai persaingan itu luar biasa. Kalau ikut kami, tidak boleh menerima insentif dari pemerintah, haram. Saya ingin tahu kalau itu dipraktekkan di Balikpapan. Bengal sampai. Wadih. Saya akhirnya bisa Madura. Mau enggak mau kan ya? Mau enggak mau.
Kenapa ya? Karena adaptasi itu tadi. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan istri. Apalagi sama kalau nggak berani adaptasi sama istri, sama tambah bahaya. Ya. Akhirnya karena kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, satu metode sudah mulai tergusur. Ya. Ini kenapa? Karena kearifan lokal itu perlu juga kita hargai. Kita di pesantren, kalau di pesantren itu mau ngomong apa saja, santri semuanya ikut. Iya benar? Saya punya santri 100-200 di rumah itu. Saya ngomong merah semuanya, ya merah. Ya. Kamu berbalik badan semuanya, balik semuanya, berdiri semuanya. Kalau di masyarakat belum tentu. Ya. Air merah, ada yang putih, ada yang iya benar. Nah ini harus kita sikapi, ya. Harus kita sikapi bersama-sama supaya dakwah itu jalan. Semata-mata tidak harus merah, semata-mata tidak harus putih. Sewaktu-waktu ya kita ya agak putih, ya agak kemerah-merahan. Kenapa? Yang penting tujuan kita ini nanti sampai, dan tujuan kita ini tersampaikan. Berat sekali, berat untuk menata ke sana itu, dan ujian terberat itu adalah di rumah sendiri. Percaya kami? Siapa di rumah sendiri? Dia istri. Iya, sampai istrinya kalau enggak sabar, jadi sampai sebagai seorang trainer ya, enggak akan bisa. Iya benar. Berapa sih gajinya? Bisa uangnya trainer. Coba jualan anu aja. Iya benar. Tantangannya seperti itu. Kalau saya disebutkan sebagai ketua NU, MUI dan seterusnya, ya karena jasanya seorang istri. Kalau istri tidak sabar, saya tidak akan bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat, bisa jadi di organisasi, ya. Bisa nambah bahasanya jabatan. Kalau istri tidak sabar, tidak akan kita berorganisasi. Iya benar. Berapa guru ngaji di syarahnya? Oh, jamaahnya cuma 200, 500, 1 juta. Pol 1,5 juta, 2 juta. Itu pun kalau di sekolah-sekolah. Kalau di masjid, ingin tahu saya? Ada yang 1 juta di masjid, nyaris tidak ada. Nah kita berupaya dan berusaha untuk memberikan itu kepada teman-teman yang senasib tadi. Bagaimana menggandeng, meskipun gandengannya tadi ya kuning, tidak apa-apa. Ya. Sewaktu-waktu yang digandeng ini merah, ya monggo. Iya benar. Ngerti kuning maksudnya? Itu sudah. Yang digandeng sewaktu-waktu ini merah, ya tidak apa-apa. Sewaktu-waktu putih, ya monggo. Kenapa? Karena target kita supaya teman-teman guru ngaji itu bisa mendapatkan sedikit yang kue tadi. Sedikit mendapatkan kue yang itu adalah juga hak kita, ya. Ada di sana sebagai warga negara. Nah itu butuh pendekatan dan lobby khusus, ya. Tidak bisa kita gradual, kemudian sedikit-sedikit demo, takbir di jalan, tidak bisa, ya. Maka kita akan tidak diberikan simpati dan empati, ya, oleh pemangku kebijakan di kota ini, ya. Terus ada pendekatan. Sekali kalau dekat begini ya dipijat-pijat. Ya. Betul, ya, Pak. Ini tidak adanya sampai ini penuh dengan Lalu saya lurus, ya. Penuh dengan ibadah. Ujung jarinya sekali tanda tangan, sebalik papan langsung bisa oke. Ya. Iya benar. Oh iya, beliau ini ceramah sampai muntuk, ya. Apa muntuk itu? Berbusa, ya. Ceramah terus bisa, tapi tidak akan mampu menyelesaikan atau membubarkan lokalisasi. Bahkan ada
penolakan di sana, di demo sekalipun. Tapi ketika wali kota yang meng-SK-kan bubar, itu jabatan. Iya, kalau untuk orang soleh, jabatan itu juga menjadi soleh, menjadi bagus. Nah ini yang kita perjuangkan terus, kita perjuangkan di BKPRMI. Kenapa saya di BKPRMI kok bisa jadi ketua BKPRMI? Ya asalnya dari cari murid tadi, Ustaz nggak laku tadi. Iya, cari murid dapat 2, dapat 5, kemudian mau tak kemanakan ini anak-anak. Saya sama istri itu, kebetulan istri saya juga alumni pesantren. Jadi ya ibarat makharijul huruf itu sama lah saja. Nah ya kan ya, standarnya sama lah paling tidak. Diajak untuk ngajar mabadil fikih itu bisa. Kata orang Jawa dulu fasolatan, sulam taufik itu sama. Kenapa? Sama-sama dari pesantren. Enaknya dari pesantren itu Pak. Ya. Dari pesantren ada kesamaan, sama dalam arti sama-sama makan mie goreng ya. Nah, ya, iya Pak. Sama-sama tidak ada ikannya, tidak ada lauknya ya. Makan sama mie ayam, mie goreng tidak apa-apa. Mie kuah, mie tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kesamaan dalam visi dan misi, seakan kan sulit yang mau tercapai. Kata istrinya, oh tidak bisa, saya tidak biasa makan mie goreng, harus makan masakan Padang. Loh iya, nek ono duite. Kalau tidak ada gimana? Loh biasa, sudah biasa kita, iya benar. Terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bahkan tidur lantai sekalipun kita terbiasa. Maka almarhum Basit, ada yang tahu ya? Pak Basit itu mengatakan saya itu orang gila. Ya gila, gila perjuangan, gila dakwah. Iya. Dulu diajak kemana-mana itu. Kalau BKPRM itu sistemnya kan masuk ke masjid, ditanya masjidnya, di sini ada anak ngaji? Nggak ada. Anak-anak sini ngajinya di mana? Itu sama ibu di sana, sama ibu sana, ada 2 orang di rumahnya. Saya datang, ibu-ibu tak datang. Sama bisa nggak begini-begini kalau ngajinya dipindah ke masjid? Karena untuk memakmurkan masjid dan seterusnya. 90% mau, ya. Tapi ya dengan pendekatan ada itu. Kita kumpulkan RT, kita kumpulkan warga, kemudian ngajinya di masjid, jadilah TPA. Itu keliling di Balikpapan, hari-hari. Ya, hari-hari sampai ke pelosok-pelosok, ternyata Balikpapan itu luas sekali. Masuk dari jalan utama itu mungkin 20 kilo ada. Iya. Waktu itu tahun 90, udah tahun 2000-an lah. Itu jalannya belum diaspal, masih jalan-jalan ya, jalan tanah. Kotak. Saya ingat punya motor waktu itu Jupiter Z ya, agak bandel motor. Orangnya juga bandel. Jadi tidak ada bensin, tidak ada, kita tahu lah urusan perjuangan. Pulangnya saya dikasih singkong itu, daerah timur itu pokoknya. Setelah beberapa hari kemudian ke Pondok Hidayatullah, masuk ke belakang itu ada kolam, ada macam-macam. Dikasih singkong lagi sama lele, sama ustaz-ustaz dari Pondok Hidayatullah. Apa? Mengajak, ya mengajak. Oh, sudah ada tuh di pondok pasti ada anak ngaji ya. Metodenya pakai apa? Ya pakai ini berlari ke Iqra, oh boleh ya. Di waktu itu ya. Jadi bergerilya seperti itu kita lakukan hari-hari. Maka almarhum Basit itu mengatakan kita ini orang gila. Iya, gila. Tidak apa-apa. Gila untuk Al-Quran. Gila untuk Al-Quran. Iya, gila untuk Al-Quran. Gila untuk menjadi orang yang bernilai di sisi Allah. Tidak hanya menjadi orang soleh tadi. Iya. Tidak hanya menjadi orang soleh, tapi orang yang lebih dari itu menjadi orang yang musleh, ya. Orang yang bisa berikan manfaat untuk orang lain. Jadi langkah-langkah seperti ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita teruskan sampai hari ini. Ya. Jadi di lembaga, kemudian ada di DPD, di BKPRMI, saya itu sudah lama pensiun karena banyaknya kegiatan-kegiatan di organisasi lain. Saya pernah di demo sama teman-teman BKPRMI karena diminta untuk jadi ketua lagi di demo malah ya. Iya, di demo ke rumah sampai ke depan-depan itu.
ini tidak bisa. Ya organisasi itu kan ada gonjang-ganjingnya di dalam, internal itu biasa. Ini tidak bisa, harus siapa yang jadi ketua lagi, harus siapa yang memimpin ini. Kalau tidak nanti kita ini bubar. Waduh, masa segitunya ya. Kalau tidak nanti kita ini bisa bubar dan lain sebagainya. Di demo, diminta untuk jadi ketua lagi. Sekarang ini sudah, ini last minute, hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir, saya di BKPRI. Saya sudah berjanji tidak mau lagi. Bahkan Prabowo pun yang demo saya tidak akan mau. Ya, ibaratnya ya. Jadi ya terus, nggak apa-apa ya. Terus akan berjalan, kita dakwah sama-sama. Yang ini bagian ini, yang blok ini bagian ini, yang blok ini bagian ini. Jadi tidak bisa kita semuanya, kalau enggak karena saya inilah, ini sudah. Ini penyakit ya. Kalau tidak karena saya itu penyakit. Iya benar. Egoisme, ijab binafsih ya. Bangga dengan dirinya sendiri itu penyakit dalam dakwah. Kalau sudah itu yang ada dalam diri kita, ya berarti ukuran kita segitu sudah, mentok sudah. Kita mentok tidak akan lagi bisa berkarir, tidak akan bisa meningkat. Kenapa? Karena ini sudah menjadi stigma yang buruk dalam diri seorang kalau sudah terkena penyakit itu. Maka keikhlasan itu sangat dibutuhkan. Kita semuanya bisa berikan kepada masyarakat. Iya, belum tentu pasangan di rumah istri, ya. Belum tentu mertua, belum tentu anak. Nah, kita kalau bisa manage ini semuanya, ya, maka perjalanan dakwah itu akan semakin mulus, ya. Akan mencapai pada puncaknya manakala apa yang sudah kita cita-citakan ini menjadi sebuah gunung ya yang besar. Tidak hanya menjadi seakan-akan katak dalam tempurung, merasa besar sendiri. Dalam tempurung besar, saya besar ya. Padahal tidak ada apa-apanya. Padahal tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita banyak bergaul di luar, kita menimba dari sana, maka kita akan melihat, oh ternyata ini punya kelebihannya seperti ini. Oh yang HP Oppo itu di sini kelebihannya, yang Samsung itu di sini, ya, yang Nokia itu ternyata lebih bandel dilempar sama. Jadi yang iPhone di sini kelebihannya. Apa kelebihannya iPhone itu? Kalau pegang buat anak. Iya benar. Kalau lainnya ya, pokoknya siap untuk jadi kamera. Ya. Nah ini harus kita terus kita perjuangkan bagaimana menjadi muslim, menjadi orang yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, diharapkan kita ini sudah selesai. Ya saja. Diri kita sendiri itu sudah dengan istri sudah insya Allah. Oke lah, seperjuangan. Dengan suami, oke lah, seperjuangan. Artinya suami mendukung. Kalau suami tidak mendukung, suami tidak akan pernah ada di sini, duduk di sini. Iya benar. Kalau suaminya tidak mendukung, pasti suaminya mendukung. Kalau tidak mendukung suaminya ya apa boleh buat? Harus tetap supaya rumah tangga itu tetap sejalan, ya tetap ikut apa yang dikatakan oleh suami. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin para jamaah rahimakumullah, para trainer, para pengurus UMI Kota Balikpapan, ya, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, ya. Kita semuanya mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Al-Quran yang kita perjuangkan setiap hari, setiap saat, ini hendaklah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Balikpapan khususnya. Tidak hanya sekedar sekedar lewat ngaji,
Maka program kita berikutnya saya ini di NU, program kita di NU saya ini diajak apa? Masalah dini ya, enggak? Belum ya? Oke. Sama siapa? Oh ya Laura. Jadi saya itu Pak ya kita itu sudah insya Allah 90% terjangkau untuk ngaji bacaan Al-Quran di Balikpapan ini ya. 90% sudah terjangkau. Hasilnya terserah panjenengan semua ya. Pokoknya ayo tetap fastabikul khair, berlomba-lomba kebaikan dengan yang soleh tadi. Jangan dengan saling menjatuhkan ya, dengan metode apapun. Jangan anti perubahan ya, itu prinsip saya. Jangan anti perubahan. Oh ya, siapapun ya. Dengan siapapun ya. Kalau ada yang ikro ya silahkan tetap dihargai. Ada yang ummi tetap kita perjuangkan. Ada yang apalagi tilawati ya, tetap kita perjuangkan. Ada yang kiroati ya, tetap kita perjuangkan. Nggak usah dipermasalahkan. Oh kamu mangapnya kurang ombo, nggak usah. Kalau ikut ummi itu mangapnya kurang ombo, ikut kiroati itu pas. Ikut itu di Jawa sampai seperti itu ya. Gesekannya sangat kuat sekarang. Ya, namun kalau orang Jawa Timur pasti tahu. Ya. Gesekan sangat dahsyat sekarang antara metode dan metode. Ya, metode satu dengan metode lainnya. Itu di Balikpapan saya berharap tidak terjadi. Ayo sama-sama berjuang tanpa ngilokno. Ini pesannya guru saya ya, kayak itu. Ayo berjuang, ayo di masyarakat kita berjuang tanpa ngilokno wong liya, bahasa Jawa beliau. Tanpa mengolok-olok orang lain. Ya karena nyata tuh. Mengolok orang lain itu ajaran Al-Quran yang dilarang dalam Al-Quran. La yaskhar qaumun min qaumin dan seterusnya. Ayo berjuang tanpa ngilokno. Itu bahasanya kayak itu ke saya, langsung ke saya. Ada berapa teman gitu ya. Ini yang saya kembangkan, yang kita kembangkan. Kenapa? Karena menurut saya secara umum Al-Quran itu sudah 80-90% sudah terjangkau pada generasi Balikpapan. Selanjutnya apa? Selanjutnya PR buat NU. Apa PR buat NU? Ya tidak hanya anak-anak itu bisa ngaji. Ya ditambah mabadil fikih. Ya. Kemudian akidatul awam yang utama. Kemudian ditambah juga dengan ya akhlakul bana dan ilmu-ilmu dunia lain yang pernah kita pelajari di pesantren dulu atau di kampung kita. Kita pernah nggak membayangkan dari mana anak-anak tahu dasar-dasar hukum Islam? Kalau cuma Al-Quran saja yang kita suguhkan. Dari mana anak-anak generasi kita ini tahu akhlak secara teori dan praktek, manakala cuma bacaan Al-Quran saja yang kita berikan. Nah, ini jenjangnya harus ada madrasah diniyah. Maka saya sampaikan pada teman-teman, waktu itu saya manggil salah satu teman namanya, kalau di Madura itu Lora ya. Lora itu kalau di Jawa Gus, atau kalau di Pasuruan atau sebagainya manggil Mas ya. Di Pondok Sedogiri itu biasanya Mas. Kalau di pondok saya Gus, ada juga di pondok lain itu ya Lora ya. Ya Lora itu ya Gus, ya Mas. Kalau bilang Gus Dur apa Gus Dur? Gus ya kakak ya. Kak gitu atau Kang ya. Sama saja. Cuman beda peruntukannya tadi itu. Saya panggil dan bukan saya panggil saja kopi ya. Kalau panggil seakan-akan pejabat besar manggil gitu ya. Tajak ngopi, saya curhat sama orang gini, bagus itu. Saya minta sama orang minimal kita bikin tim dulu ya, tim 9 untuk mendirikan madrasah diniyah di Balikpapan. Sudah ada ya, ada beberapa titik kan ada madrasah diniyah. Nah cuman yang kita inginkan itu betul-betul terkoordinir seperti dengan kita ini ya. Ada tim yang memang itu membentuk secara resmi, secara struktural, kemudian juga
kurikulumnya diatur, kita yang ngatur. Ya. Kalau mau, yang nggak mau ya mungkin ada deal-deal. Ini saya ikut ininya aja enggak masalah, berafiliasi saja enggak masalah. Ya, berafiliasi itu maksudnya ya kita mengikuti kurikulumnya NU saja semuanya. Tapi tanpa memberikan gedung ini ke NU, tanpa memberikan ini ke NU ya bisa, nggak apa-apa. Saya sudah sampaikan banyak ke Lora ini bentuk tim, berarti jangan ikut di sama Lora ya, ikut dikumpulkan. Nah teman-teman yang dari pesantren ini, Pak, saya berharap tidak hanya mengajarkan Al-Quran. Ayo jangan yang dari pesantren, lulus pesantren 6 tahun, 9 tahun di pondok pesantren, ya. Saya berharap tidak hanya mengajarkan Al-Quran saja. Kenapa? Susunya terlalu akeh, susuknya banyak, angsulnya. Ya, tahu susuk sama? Angsul kembali aja, bukan susuk itu. Jangan pondok 10 tahun. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud sama sekali tidak, karena saya juga guru ngaji dan memang harus bermula dari guru ngaji kalau mau dakwah. Tapi maksud saya yang dari pesantren yang memang ahli dalam perkitaban, ahli kitab ya. Teman-teman kan ahli kitab semuanya ya. Di LDN itu maju sekali kegiatannya. Hari-hari yang dibaca kitab terus. Ya, kitab Ihya, kitab Isyadul Ibad, Nasoil Ibad, macam-macam. Takihul Qaul tamat ya dalam waktu 22 hari. Ya. Yang begini-begini maksud saya menjadi trainer. Gitu deh. Menjadi apa? Ya penggerak yang punya kemampuan lebih tentang ilmu agama dari sisi teori baca kitab ya. Mbok Yao, saya bilang Lora ini kalau bicara masalah kitab, masya Allah. Teman-teman itu di NU ya. Jangan dibiarkan masyarakat itu setelah ngaji kadang cukup bisa ngaji, cukup bisa baca, berhenti. Iya mana? Nggak ngaji lagi. Bahkan belum diwisuda, lo kok nggak ngaji lagi kenapa? Bu? Sudah bisa anak saya Pak. Ya banyak, dan tidak 1 2 itu ya. Sudah bisa kan? Yang penting sudah bisa baca versi ibunya, ya, bukan versi ustadznya. Jadi sudah bisa baca, dianggapnya selesai sudah. Masya Allah. Di situ loh, Pak, pemandangannya masyarakat sebagai masyarakat Balikpapan itu terhadap agama. Nah, kalau kita ini yang tidak bergerak, tidak menjadi pioner, ya, penggerak, terus siapa kira-kira gitu loh? Jenengan-jenengan yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk itu, ayo, yes, di bidang masing-masing, panjenengan di UMI ya silahkan, semangat di UMI, tanpa harus banyak menuntut. Saya kalau di BKPRM selalu begitu sama guru-guru, sama ngajar sepuas-puasnya, jangan banyak menuntut kepada DPD, kepada lembaga. DPD dan BKPRM dan lembaga pasti akan perjuangkan hak-haknya sampai ke Pemkot kemana-mana. Ini kalau ini terjadi akan terjadi keseimbangan. Ya. Kenapa? Karena dulu-dulunya itu sering saya itu nggak diserang oleh pihak-pihak yang mungkin dalam tanda kutip tidak suka. Siapa yang kepala unit, kepala sekolah sendiri? Ya. Oh itu Pak Musra itu dapat berapa? Kita aja dapat 500 per bulan. Ini kalau ketuanya berarti lah hatinya itu kotor ya. Pikirannya tuh banyak sampah. Ya, saya ya sama dengan yang lain sama. Sama iya sama meskipun kita yang berjibaku ke sana kemari melobi sana kemari bahkan ikut kampanye sekalipun dalam pilkada ya. Meskipun kampanye cuma doa ya. Ada kampanye kemudian kita diminta doa itu kan berarti bagian daripada kampanye. Kita sudah ikuti semuanya dalam rangka untuk itu ya. Ada lagi fitnah itu macam-macam gitu. Apapun yang terjadi, fitnah yang terjadi, selama kita tidak pernah melakukan itu, jangan pernah takut. Itu prinsip.
Ya kalau kita yang melakukan ya wallahu a'lam bishawab ya. Makanya ya hati-hati. Hari ini memang banyak fitnah-fitnah itu ya. Ya alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak ada lagi gonjangan-gonjangan di BKPMI. Kalau di NU juga sangat kita gebrak sana sini. Maka banyak ada tidak bisa mengikuti gaya saya. Tidak bisa mengikuti gaya yang apa ya, bahkan mungkin hiper ya, satset ya. Saya tidak suka yang lemot-lemot ya, yang lemot-lemot itu kelamaan, sudah satset ya. Dalam berorganisasi juga harus satset, cepat. Ini kita hari ini ekonomi kita gencarkan, hari ini pendidikan juga kita gencarkan. Kenapa saya minta teman-teman besarkan tadi? Karena di sisi lain kita juga membentuk SDNU. Insya Allah tahun ini sudah mulai buka. Ya. Sisi lain ada tim yang juga negosiasi ke Universitas Nahdlatul Ulama di Samarinda untuk membuka kelas jauh di Balikpapan. Sudah oke, tinggal klik saja. Tim ekonomi juga berjalan, sedang membangun Omar 2 di Kampung Timur. Ya. Kalau gitu kan ada bangunan pinggir jalan yang sebelahnya Masjid Ar-Rahman, itu nanti ada apa Omar di situ. Yang kedua, insya Allah menyusul mudah-mudahan bisa buka klinik, ya. Klinik. Semuanya untuk masyarakat, iya. Untuk musleh tadi itu. Ya. Kalau soleh saja di rumah saja cukup, ya. Di rumah saja nggak ngapa-ngapain cukup. Ayo semangat terus, sama-sama kita di masyarakat. Beda warna sampul bukunya tidak masalah, ya. Sebagian mungkin pakai Iqra, dengan pakai Umi, ada yang pakai Tilawati, ada yang pakai juga Qiraati. Itu yang dibalik apa? Ada juga sebagian yang buku Quran, ya. Di beberapa titik. Ya. Silahkan tetap berjuang di masyarakat dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita kerahkan semuanya sekerak-keraknya. Sekerak-keraknya. Kita kerahkan sekerak-keraknya. Ya. Kemampuan kita. Insya Allah kita akan menjadi ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, perlu saya sampaikan minal aidin al faizin, ya. Mohon maaf lahir batin saya dan panjenengan semuanya. Mungkin yang belum kenal ya inilah saya, ya. Yang mungkin dalam sebagian di beberapa titik, di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan hal-hal yang sifatnya kadang kontroversi, ya. Kadang yang memang untuk memberi semangat, kadang juga ya mungkin khilaf. Jadi saya mohon maaf kepada kita semuanya, begitu juga kita dalam hal ini, mumpung sekarang masih Syawal, ya. Kalau orang Pasuruan itu Syawal itu masih Lebaran, ya. Di Pasuruan itu sampai 1 bulan, ya, setelah sampai habis bulan Syawal, ya. Itu masih ada minal aidil faizin di mana-mana. Ya tetap kita selama itu bagus ya kita dukung, ya. Kenapa tidak, ya? Artinya apa? Artinya kita bersilaturahmi itu kapan saja, kan gitu. Saling memaafkan itu kapan saja. Wabil khususnya di bulan Syawal, ya. Khususnya di bulan Syawal. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ayo kita sama-sama ya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biha min al-ahwali wal afat wa taqdi biha lana ya Allah jami'al hajat wa tahina biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله موفق إلى أهل الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.